Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda semuanya siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Padang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini secara daring kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup, sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini dalam rangka pertemuan pembelajaran secara daring. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Anda semuanya, sebelum kita mulai belajar pertemuan kali ini, mari kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Selanjutnya dalil tentang malaikat, dan kemudian juga sudah dijelaskan pula antara beda malaikat dengan manusia. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang hikmah kita beriman kepada malaikat. Seperti yang Bapak jelaskan pada minggu yang lalu kepada anak semuanya, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Padang, bahwa salah satu rukun iman yang wajib kita yakini yaitu adalah iman kepada malaikat. Kalau seandainya kita tidak beriman kepada malaikat, itu Pak katakan minggu yang lalu, itu termasuk orang yang sudah keluar dari Islam. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang apa hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan nanti tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan di samping itu nanti Anda bisa memahami dan mencatat tentang hikmah beriman kepada malaikat, termasuk juga nanti dipahami secara mendalam supaya tidak keliru dalam hal kita memahami tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik Ananda, pada kesempatan ini ada 7 macam hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah yang perlu kita pahami dalam pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, yaitu meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, dan apapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus beriman kepada malaikat. Jadi ada kolerasinya. Ketika kita beriman kepada Allah,
beriman kepada Allah, juga kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Makanya menunjukkan salah satu kualitas keislaman seseorang, menunjukkan kualitas ketakwaan seseorang adalah dengan dia meyakini tentang makhluk Allah yang namanya malaikat. Jadi misalnya kita sudah melaksanakan ibadah, sudah kita melaksanakan sholat, sudah kita berpuasa, dasar itu kita kan dari hal kita beriman kepada Allah, di samping juga kita diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Kita melakukan sholat, itu diawasi juga oleh Allah, diawasi pula oleh malaikat. Ada orang yang melakukan tindakan kriminal atau melakukan perbuatan dosa, diawasi juga oleh malaikat. Dicatat amal kebaikannya, dicatat pula amal keburukan seseorang atau setiap individu manusia itu sendiri. Jadi ketakwaan kita kepada Allah kita buktikan dengan ibadah, itu dikarenakan kita diawasi pula oleh malaikat-malaikat Allah. Maka tidak satu pun yang seperti Pak akan sampaikan pada minggu yang lalu itu, tidak satu pun perilaku manusia atau perbuatan manusia lolos dari pandangan malaikat. Semuanya tercatat. Makanya setiap perbuatan manusia itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, arti Sadaqallahul Azim. Artinya adalah barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan walaupun sedikit, dalam istilah agama dikatakan itu walaupun sebesar biji zarah, maka itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tetapi bagi siapa yang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk, juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami, bahwa dengan kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas kita beriman kepada malaikat. Karena setiap gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah dan juga diawasi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan segala perbuatan. Jadi hati-hati melakukan tindak tanduk yang kita lakukan setiap hari, kita lakukan secara hati-hati. Perbanyaklah berbuat baik, karena dengan melakukan perbuatan yang baik itu akan lebih kita meyakini bahwa malaikat itu selalu mengawasi kita. Jadi jika ada seseorang misalnya ingin melakukan suatu perbuatan dosa atau perbuatan yang buruk, nggak jadi dia lakukan. Kenapa nggak jadi? Karena dia masih ingat ada Allah yang mengawasi,
ada malaikat yang mengawasi, dia akan seperti itu. Dia tidak akan jadi melakukan. Karena apa? Karena sudah dia yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada, tidak jadi dilakukannya perbuatan yang mengandung unsur dosa. Tetapi dia akan selalu melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, karena nanti dia akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin semua perbuatan baik yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Sekecil apapun dia melakukan kebaikan, dia akan didapatkan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Makanya diberikan kebaikan berupa pahala. Oleh karena itu, dengan meyakini malaikat, maka terawasi pula lah perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat, tidak melakukan perbuatan yang buruk, atau tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur dosa. Dia akan berlomba-lomba dalam hal melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, maka dia akan berlomba-lomba dalam melakukan suatu kebaikan. Ini hikmah yang kedua. Anda semuanya, Bapak berharap semua tetap semangat kita dalam belajar daring pada hari ini untuk bidang studi pendidikan agama Islam, karena begitu menarik kita membahas tentang iman kepada hikmah iman kepada malaikat ini. Selanjutnya, Anda semuanya, untuk yang ketiga hikmah iman kepada malaikat adalah mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat. Kita tahu ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Raqib sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah dia akan mencatat amal baik. Atid selalu akan mencatat amal jahat seseorang, amal buruk seseorang. Nah, seperti yang sampaikan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah yang tadi, bahwa sekecil apapun dia akan melakukan kebaikan, dia pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan sekecil apapun dia melakukan kejahatan, walaupun sebesar biji zarah, dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam hal kita menjalani kehidupan ini, dalam hal kita berhubungan antara dengan sesama teman misalnya, dengan guru, dengan orang tua, dengan saudara kita, mungkin ada adik, mungkin ada kakak, itu perlu untuk mengontrol perilaku, sikap yang kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari. Ingat, karena dengan sedikit pun kita melakukan kesalahan, sedikit pun kita melakukan dosa, dia akan dapat balasan dari Allah. Kalau kita melakukan berlomba-lomba kita melakukan kebaikan, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda semuanya, selanjutnya kita masuk kepada materi hikmah iman kepada malaikat selanjutnya, yaitu yang keempat, menghindarkan manusia dari perbuatan yang buruk dan tercela. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dengan kita yakin kepada Allah, yakin kepada iman kita kepada malaikat, kita secara otomatis, kalau kita yakin kita akan terawasi oleh malaikat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Betulkah begitu kan? Mungkin Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Kita tidak mau melakukan perbuatan dosa, kita tidak mau melakukan larang-larang Allah, kita akan selalu melaksanakan perintah Allah. Salah satu di antaranya adalah
kita laksanakan kewajiban kita 5 waktu sehari semalam, itu mungkin tidak akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita selalu diawasi, selalu diperhatikan oleh Allah, selalu diperhatikan oleh malaikat, yang selalu amal kita itu dicatat. Makanya kita akan menghindari perbuatan tercela bila kita sudah tertanam di dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita, malaikat-malaikat selalu mengawasi kita. Itu hikmah yang keempat. Kemudian ananda semuanya, hikmah yang selanjutnya, hikmah yang kelima, yaitu meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kita sholat sering kita baca ada kalimat Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Apa buktinya Allah itu maha besar? Bahwa Allah lah yang menjadikan segala yang ada di langit, dan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Apalagi malaikat yang ciptakan Allah, mulai dari malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israel, ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid, ada malaikat Munkar, ada malaikat Nangkir, ada malaikat Malik, dan ada malaikat Ridwan. Nah, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ini membuktikan bahwa Allah itu adalah maha besar. Tidak satu pun makhluk yang bisa menandinginya. Jika ada yang berkata bisa menandinginya, itu adalah orang yang bodoh, adalah orang-orang yang sombong. Ya, karena kesombongan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat ananda, jangan sekali kita ada menandingi dengan kebesaran Allah. Tidak, jangan. Karena Allah itu maha besar. Allah itulah yang menjadikan semua makhluk. Allah itu yang menjadikan alam semesta ini. Allah itu juga menjadikan malaikat. Inilah membuktikan bahwa Allah itu adalah maha besar. Inilah hikmah iman yang kelima. Kemudian kita lanjutkan hikmah iman kepada malaikat yang keenam, yaitu manusia akan berlomba-lomba dalam hal menjalankan kebaikan. Ya, tadi yang akan berusaha untuk menghindari perbuatan tercela, sekarang dia akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dia sampaikan tadi, fastabiqul khairat, maka dia akan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, walaupun dia melakukan kebaikan itu sedikit. Misalnya ananda semua ke sekolah, sampai di sekolah ada sampah berserakan di jalan, itu ananda ambil, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian ananda masukkan tong sampah tanpa disuruh oleh guru, tetapi adalah tertanam dalam diri kita, terinspirasi dari diri kita untuk mengambil sampah. Karena ananda yakin tidak usah terpana oleh siapapun, tapi Allah akan melihat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan balas dengan kebaikan, dengan pahala yang berlipat ganda. Itu hal yang kecil. Membuang duri dari jalan ke pinggir, atau kita buang duri yang tengah jalan itu, kita buang. Kenapa? Karena dengan ada duri mungkin ada yang mengganggu jalan. Ya, kalau terinjak bagaimana sakitnya begitu. Tapi dengan ada kita buang yang menghambat jalan, atau duri yang ada di tengah jalan kita buang. Itu orang yang lewat lancar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekecil apapun, sekecilnya kebaikan yang kita lakukan, itu mendapatkan hikmah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terakhir, hikmah iman kepada malaikat adalah, iman kepada malaikat berarti kita merasakan yakin bahwa malaikat itu ada.
walaupun kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya. Ya. Yakin kita dengan adanya malaikat. Ya. Kenapa? Karena malaikat itu merupakan makhluk gaib. Malaikat itu merupakan makhluk gaib dan tidak bisa kita lihat. Hanya saja malaikat, beryakin kita kepada malaikat dengan dasar kita ambil dari Al-Quran, kita yakini dari firman-firman Allah, kita yakini dari hadis-hadis Nabi, dan kita yakini malaikat itu dari hati nurani, hati sanubari, dari lubuk hati yang paling dalam. Kita yakini dengan adanya keberadaan malaikat itu, makanya kita akan bisa untuk mengontrol diri kita dalam hal perbuatan kita dalam sehari-hari. Anda semuanya, kalau kita sudah yakin seyakin-yakinnya tentang malaikat, maka semua perkataan kita, semua perbuatan kita, ucapan kita, maka kita akan bisa mengontrol diri kita dalam berbuat sehari-hari, dan kita akan berupaya melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita akan lebih yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita yakin kepada Allah, secara otomatis semua kita akan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita akan melaksanakan semua bentuk-bentuk perintah Allah dan akan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, mungkin inilah pertemuan kita pada kesempatan ini terkait dengan sambungan materi dari minggu yang lalu, yaitunya hari ini adalah kita mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pertemuan kita seperti apa sampaikan tadi, bahwa hikmah iman kepada malaikat yang Pak jelaskan tadi itu ada sebanyak 7 macam banyaknya, dan mudah-mudahan Anda semuanya sudah memperhatikan dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya Pak sampaikan, tolong pahami materi ini karena itu sangat penting bagi kita dalam hal beriman kita kepada malaikat-malaikat Allah, atau hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan Anda semuanya paham, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.